Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya di Kisah dan Cerita. Sebelum kita mulai kisah kali ini, alangkah baiknya kalau teman-teman mendukung channel ini dengan mengklik tombol like dan subscribe yang ada di bawah. Jika sudah, terima kasih. Masih dengan cerita yang mengisahkan seorang wanita yang menikah dengan kakek tua. Episode yang ketiga dibuka dengan kata tugas. Gelap menyapa, menyingkirkan cahaya sang surya berganti dengan cahaya rembulan. Malam ini terlihat cerah, dihiasi bulan bertabur bintang. Semilir angin yang menyentuh permukaan wajah cantik Jingga membuat gadis itu memejamkan mata, berdiri di balkon menatap taman belakang rumah yang terlihat termaram oleh lampu taman berbentuk bulat. Ada kolam renang di bawah sana. Terdapat kolam ikan buatan juga. Di atas kolam ikan itu ada sebuah gazebo untuk bersantai. Di sekeliling kolam renang dan kolam ikan itu ditumbuhi rumput hijau yang memanjakan mata. Terdapat beberapa bangku panjang terbuat dari kayu berikut mejanya. Ada pula meja bundar yang dikelilingi kursi. Di setiap bangku tumbuh pohon rindang, entah pohon apa itu, Jingga tak jelas melihatnya. Apa besok aku boleh ke sana? Sepertinya tempat itu sangat nyaman untuk menenangkan diri, gumamnya. Suara ketukan di pintu kamar membuat Jingga menoleh. Kemudian ia beranjak dari balkon memasuki kamar, berjalan mendekati pintu dan membukanya perlahan. "Selamat malam, Nona. Apa Anda masih mengingat saya?" tanya perempuan parubaya yang tampak bungkuk hormat padanya. "Tentu aku ingat, Bu Rika." Rika mengangguk, senyumnya tersungging manis. "Boleh saya masuk, Nona? Saya ditugaskan Pak Alim untuk memberitahu beberapa tugas yang harus Anda lakukan nanti," jelas Rika. Jingga mengangguk beberapa kali. Ia balas tersenyum dan membuka pintu kamarnya lebar-lebar. "Silahkan masuk, Bu." "Terima kasih, Nona." Jingga kembali mengangguk, lalu mereka duduk di sofa. "Nona, ada beberapa tugas yang harus Anda lakukan setelah Anda menikah dengan Tuan Langit nanti. Saya harap Anda melakukannya dengan tulus." Jingga menelan ludahnya. Ia takut dari salah satu tugas itu adalah perihal ranjang. Jika boleh jujur, ia tak siap. Apalagi ia tak mengenal langit. Bukan karena pria itu tua dan lebih pantas menjadi kakeknya, tapi karena ia belum mengenal siapa langit sebenarnya. "Jangan takut, Nona. Tuan Langit orang yang sangat baik. Meskipun tegas dan dingin, tapi beliau orang yang sangat baik. Dia tidak akan memaksa jika Anda tidak mengizinkannya," jelas Rika. Sepertinya Rika bisa membaca jalan pikirannya, membuat Jingga malu dan tersenyum kikuk. Bukan seperti itu, Bu. Saya mengerti, Nona," potong Rika. Ia tersenyum dan mulai menjelaskan apa saja tugas yang harus Jingga lakukan. Dari pagi hari menyambut langit bangun sampai malam hari menemani pria itu tidur. "Menemaninya tidur," ulang Jingga sesaat setelah Rika menjelaskan tugasnya. Rika mengangguk, senyum tipis terukir di bibirnya. "Iya, Nona. Selama ini yang selalu menemani Tuan tidur adalah Alex. Dan setelah Anda menjadi istrinya nanti, tugas itu akan dialihkan pada Anda." Mendengar kalimat itu, Jingga tergangga. Dalam bayangannya bermunculan hal yang menggelikan. Jadi selama ini Alex kerap menemani langit tidur. Begitu pikirnya. "Hanya menemani sampai Tuan Langit benar-benar tidur, Nona. Tidak terjadi apa-apa di antara mereka," celetuk Rika. Lagi-lagi Jingga terkejut. Rika seperti tahu semua isi hatinya.
Jingga tersenyum kikuk. Iya bu, pasti seperti itu. Setelah memberitahu tugas apa saja yang harus dilakukan Jingga, juga kebiasaan yang selalu Langit lakukan, Rika mengajak Jingga turun untuk makan malam. Ingin menolak, tapi Jingga takut ia masih enggan bertemu dan bersitatap dengan Langit terlalu lama. Tatapan pria tua itu seperti hendak mengulitinya. Lanjut ke episode yang keempat, makan malam. Banyaknya makanan yang tersaji di meja makan membuat Jingga menggelengkan kepalanya. Padahal di meja makan itu hanya ada Langit dan dia saja. Selebihnya ada para pelayan yang berdiri di belakang pria itu. Mungkin mereka bersiap jika sang tuan membutuhkan sesuatu. Mari, silahkan duduk Nona. Suara Rika menyadarkan Jingga, membuat gadis itu mengangguk dan duduk ragu. Duduk berseberangan dengan Langit meski jaraknya sangat jauh karena meja makan yang sangat panjang, membuat Jingga mendadak gugup. Entah mengapa ia merasa Langit tengah memperhatikannya, sedangkan ia sendiri tak berani menatap pria tua itu. Mau makan apa Nona? Biar saya yang sajikan. Lagi-lagi suara Rika membuat Jingga tersadar karena gugup. Jingga melupakan berbagai menu makanan lezat yang tersaji di hadapannya. Apa saja bu? Aku bisa makan apa saja, jawabnya. Bu Rika mengangguk. Ia lalu mengambilkan nasi beserta lauk dan sayur yang sekiranya Jingga sukai. Hening. Di meja makan besar itu hanya suara centing sendok garpu beradu dengan piring yang terdengar mendominasi. Tak ada percakapan sedikit pun. Tentu saja, karena jika berbicara pun mungkin harus sedikit berteriak, mengingat meja makan itu yang sangat panjang dan membentangkan jarak yang cukup jauh antara Jingga dan Langit. Mencerminkan sejauh apa hubungan yang mencoba mereka jalani. Tentu saja tak ada percakapan. Mereka bukan hanya jauh karena jarak saja, tapi juga tak sedekat hubungan calon suami dan calon istri sebagaimana biasanya. Entah hubungan seperti apa yang akan mereka jalani. Mungkin seperti seorang perawat yang merawat pasien tuanya. Bahkan sekarang Langit tampak beranjak. Padahal Jingga masih belum menyelesaikan makannya. Tapi pria tua itu meninggalkannya. Tidak sopan bukan? Tanpa pamit pula. Astaga, memangnya siapa aku untuknya? Ngarep banget kamu Jingga. Mana mungkin dia mau bicara, dasar kakek tua. Gerutunya dalam hati. Tuan Langit sudah menyelesaikan makan malamnya Nona. Dan dia tidak terbiasa menunggu, teletuk Rika. Lagi-lagi perempuan itu seperti tahu apa yang Jingga pikirkan. Iya Bu Rika, tidak masalah, jawab Jingga seraya tersenyum kikuk. Jingga pun memilih kembali fokus pada makanannya agar ia bisa segera kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sepertinya hari esok akan lebih melelahkan untuknya. Jingga menatap pantulan dirinya di cermin. Ia tak menyangka masa mudanya akan berakhir menjadi seorang istri dari pria tua yang bahkan tak ia kenal dengan baik. Gaun indah yang melekat di tubuhnya tak membuatnya takjub. Ia justru tampak lesu, apalagi keluarganya belum ada yang datang satupun. Juga tak ada yang menghubunginya sejak kemarin. Ingin tahu keadaan ayahnya saja Jingga tak bisa. Hanya perkataan Pak Lim yang sedikit menenangkannya. Pria paruh baya itu berkata bahwa ia tak usah cemas dengan keadaan ayahnya yang sudah membaik. Dokter sudah menangani Hardi dengan sangat baik hingga pria itu sembuh dalam waktu yang cepat. Entahlah, Jingga belum terlalu percaya jika ia tak melihatnya langsung. Tapi beberapa menit lagi ia akan menikah. Keluarganya belum juga hadir. Suara ketukan di pintu kamarnya membuat Jingga menoleh. Ia lalu berseru, "Masuk."
Seorang wanita cantik yang tadi merias wajahnya kembali masuk setelah sempat berpamitan karena langit memanggilnya. Acaranya akan segera dimulai, Nona. Anda diminta untuk turun. Mari saya antar, ucapnya dengan ramah. Jingga mengangguk, tapi ia sama sekali belum beranjak. Pikirannya dipenuhi berbagai tanya yang ia sendiri tak tahu jawabannya. Nona, jangan cemas. Keluarga Anda sudah menunggu di bawah. Tuan Langit juga sudah menemui mereka, celetuk Rika yang baru saja masuk. Lagi-lagi Rika seolah mengerti dengan kecemasannya. Benarkah? Tanya Jingga dengan mata berbinar. Jika boleh jujur, saat ini yang Jingga butuhkan adalah pelukan dari keluarganya. Pelukan hangat dan kalimat penenang bahwa semuanya akan baik-baik saja. Rika mengangguk. Senyum tulus merekah dari bibirnya. Mari Nona, Anda tahu kan Tuan Langit tidak suka menunggu. Jingga mengangguk. Ia berusaha berjalan dengan baik, memakai sendal berhak yang sudah Pria siapkan untuknya. Jika Anda tidak nyaman, Anda boleh memakai sendal Anda, Nona, ucap Rika. Ia tahu Jingga tak bisa berjalan memakai sendal seperti itu. Daripada membahayakan, lebih baik Jingga memakai sendal yang membuatnya nyaman. Tapi Bu Rika, Tuan Langit, beliau tak akan marah. Yang penting Anda nyaman, Nona, potong Rika. Jingga kembali mengangguk. Ia melepas sendal berhak yang membuatnya susah melangkah. Kemudian memakai sendalnya sendiri. Diapit oleh Rika dan perias yang sudah menyulapnya bak seorang putri. Jingga turun untuk menghampiri Langit dan keluarganya. Rika mengatakan penghulu yang akan menikahinya juga sudah hadir, membuat Jingga berusaha keras menenangkan jantungnya yang tiba-tiba mengajaknya perang. Lanjut ke episode yang kelima, resmi. Tangis pecah Jingga memenuhi ruangan luas itu. Pelukannya pada sang ibu tak mau lepas, meski sudah beberapa menit berlalu. Entah tangis menggambarkan apa, kebahagiaan rasanya tak mungkin. Mungkin tangis itu menggambarkan betapa ia bingung menjalani hidupnya juga rumah tangganya. Ya, beberapa menit yang lalu gadis itu resmi dipersunting pria tua berjanggut tebal yang bahkan janggutnya sudah memutih. Impian pernikahan indah penuh cinta hancur sudah. Meski ia tak pernah memiliki hubungan spesial dengan seorang pria, ia pun menginginkan menikah dengan pria yang dicintainya juga mencintainya. Mulai hari ini ia harus mendedikasikan hidupnya pada Langit, suaminya. Melayani pria itu dengan baik meski seperti seorang perawat saja. Tapi mungkin itu lebih baik ketimbang ia harus melayani pria itu sebagai seorang istri di atas ranjang. Sudah nak, kamu harus hidup bahagia, pesan sang ibu dengan lirih. Perempuan itu pun tak dapat menahan air matanya. Antara bahagia, haru juga iba pada putri bungsunya itu. Yaya juga merasa bersalah karena perjanjian suaminya. Jingga yang harus membayarnya. Namun ada setitik kebahagiaan yang tersilap dalam hatinya. Jingga tak akan kesulitan lagi perihal keuangan. Karena kehidupan mereka selama ini terkadang kurang dalam hal ekonomi. Membiayai kuliah saja sudah sangat sulit, seperti ikan yang hidup di air yang dangkal. Harus berjuang untuk bisa menghirup oksigen dan bertahan meski kesulitan. Beruntung Mega sudah lulus kuliah, sedangkan Jingga masih menjalani pendidikannya 1 semester lagi. Itu pun melalui perjuangan yang tak mudah, tapi baik Jingga maupun kedua orang tuanya tak pernah menyerah. Mereka mendukung apapun keinginan putri-putri mereka selama itu masih dalam hal yang baik. Ibu, jangan pulang, aku takut, lirih Jingga disela isakan tangisnya. Dengarkan ibu nak, tidak perlu ada yang harus kamu takutkan.
Tuan Langit adalah suamimu. Ibu yakin dia akan memperlakukanmu dengan baik. Percayalah, dia orang yang baik. Kamu hanya harus menurut padanya. Jangan membuatnya marah, pesan Yaya. Tangannya dengan lembut mengusap punggung sang putri, berharap mampu memberikan ketenangan pada gadis itu. Namun Jingga menangkap hal lain dari pesan sang ibu. Kalimat itu semakin membuatnya takut, harus menurut. Jangan membuatnya marah. Semua itu seolah-olah menggambarkan betapa menakutkannya sosok langit. Karena yang selama ini Jingga lihat pun seperti itu. Pria tua itu begitu dingin dan tegas. Sorot matanya yang tajam, setajam pedang yang mampu menghubus lawannya hanya lewat pandangan saja. Nyonya, keluarga Anda harus pulang. Dokter tidak mengizinkan ayah Anda terlalu lelah, jadi mohon mengertilah. Jingga melepas pelukannya pada sang ibu, menoleh pada Pak Lim yang berdiri di belakangnya. Sebentar saja Pak Lim, mohon Jingga. Maaf Nyonya, tolong mengertilah, Tuan Langit yang memerintahkannya, ucap Pak Lim lagi. Bahkan panggilannya pada Jingga sudah berubah. Pak Lim yang semula memanggilnya Nona, kini memanggilnya Nyonya, menegaskan bahwa Jingga sudah menjadi nyonya di rumah itu, menjadi seorang istri yang harus mematuhi suaminya. Nak, tidak apa-apa, ibu dan ayah memang harus pulang. Mbakmu sendirian di rumah, dia sedang sakit. Berbahagialah. Yaya mengusap pipi halus Jingga yang basah karena air mata. Memeluk putrinya sekilas lalu mengajaknya menemui Hardi yang duduk di kursi roda tak jauh dari langit. Pria parubaya itu tersenyum lembut, melihat binar kebahagiaan di kedua matanya, membuat hati Jingga menghangat. Pria itu melambaikan tangannya, memberi isyarat pada Jingga agar mendekat dan memeluknya. Ayah, lirih Jingga. Ia kembali terisak. Untunglah make up yang ia gunakan bukan make up kaleng-kaleng yang bisa longsor karena banjiran air mata, tapi make up mahal yang langit minta secara khusus pada perias langganan orang tuanya dulu. Jangan menangis, kamu sangat cantik hari ini. Jangan sampai kamu jadi terlihat jelek karena kamu menangis. Ayah bahagia nak, kamu juga harus bahagia. Berjanjilah untuk hidup bahagia dan mematuhi suamimu, pinta Pak Hardi. Alih-alih berhenti menangis, Jingga justru semakin terisak-isak. Ia mengangguk beberapa kali dalam dekapan sang ayah. Aku akan bahagia kalau ayah bahagia. Ayah bahagia nak, ayah sangat bahagia. Kamu berada di tempat yang tepat dan pada orang yang tepat. Ayah yakin kamu akan sangat bahagia, bisik Hardi. Entah mengapa Jingga merasa ayahnya tahu sesuatu, tahu banyak tentang langit dan sangat percaya pada pria itu. Hardi seperti sangat mengenal langit, sampai pria itu mengatakan bahwa Jingga berada di tempat yang tepat dan pada orang yang tepat.